4 orang dikurung di dalam 4 kotak yang berbeda. Siapapun yang berhasil kabur paling cepat berhak memenangkan $10.000 AS. Kotak George terbuat dari papan gipsum, dengan lapisan plastik gelembung di bagian luar. Kotak Michael dililit 3 lapis kawat besi, tampilannya mirip perangkap mekanis kecil. Kotak David terbuat dari pelat besi, bagian luarnya diperkuat lagi dengan lingkaran batang baja. Sementara kotak Alex dibuat dari papan kayu solid, benar-benar kayu padat. Alat yang bisa digunakan didapat secara acak. Siapa yang menghabiskan waktu paling singkat akan membawa pulang hadiah. George memutar roda undian. Alat pertamanya adalah cambuk kulit. Di dalam kotak, ia mengayunkannya ke segala arah, tapi setiap kali justru mengenai dirinya sendiri. Kotak itu jelas mustahil dibuka dengan alat seperti ini, lebih cocok untuk memukul keledai. George mulai panik, keringat bercucuran di dahinya, sampai ia harus meminta segelas air dingin kepada pembawa acara. Ia memutar roda lagi. Kali ini muncul sarung tinju, tetapi papan gipsum di sekelilingnya terpasang sangat kuat. Ia pun hanya bisa meninju dengan satu tangan dan mencambuk dengan tangan lain. Akhirnya, sebagian kecil dinding gipsum terbuka. George mendapat alat baru, sebatang tombak panjang. Begitu ditusukkan, papan gipsum langsung tembus. Ia menusuk dengan keras, dan tak lama kemudian kepalanya sudah bisa keluar. Pembawa acara mengingatkannya untuk memutar roda lagi. Alat berikutnya adalah sebuah kapak. Ia mengayunkannya beberapa kali, dan seluruh papan gipsum langsung hancur. George akhirnya berhasil kabur dengan waktu 15 menit 59 detik. Giliran Michael. Perangkap mekanisnya tampak sangat kokoh. David membantunya memutar roda, dan ia mendapat alat yang terlihat hebat, penyembur api. Namun kawat besi tidak bisa dibakar, jadi ia terpaksa memilih alat lagi. Kali ini alatnya adalah bongkahan besi. Michael menghantam kawat ke sana kemari, tetapi kawat itu lentur sekaligus kuat. Sekeras apapun dipukul, tetap tidak terbuka. Alat berikutnya adalah kapak. Namun karena kawat di sekelilingnya berongga dan tak punya titik tumpu, kapak pun tak bisa digunakan maksimal. David menyuruhnya tetap tenang dan menghantam perlahan dari dalam. Michael lalu mendapat alat baru, perlengkapan anti benturan. Ia mulai menabrakkan tubuhnya ke segala arah di dalam kotak. David ikut membantu dengan mendorong kotak itu hingga terbalik. Michael sudah kehilangan arah, tapi ia merasa bagian kawat di atas sangat rapuh. Bahkan ternyata hanya satu lapis. Dengan mudah ia membuka kawat itu, lalu mendorong kotaknya hingga roboh dan merangkak keluar. Waktu yang ia butuhkan, 12 menit 27 detik. Akhirnya giliran David. Ia memutar roda dan mendapatkan sebuah kapak. Kotak pelat besinya sangat kokoh, dan David pun mengayunkan kapak itu sekuat tenaga beberapa kali.